Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke anak-anak, materi akidah akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah Nurul Jadid Bandung. Hal ini disampaikan oleh Ibu Niswatul Jannah MPDI. Tujuan mempelajari materi kelas 11 ini agar peserta didik dapat satu, memperjelas nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang kedua, membiasakan sikap teguh pendirian, berpikir kritis dan toleran dalam menghadapi perbedaan dalam aliran-aliran kalam. Yang nomor 3, membandingkan perkembangan akidah pada masa Rasulullah SAW sampai dengan munculnya peristiwa tahkim. Yang keempat, menganalisis latar belakang munculnya tahkim. Yang nomor 5, mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa tahkim. Yang keenam, mengkritisi latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Mohon maaf, ada kesalahan. Yang ketujuh, menunjukkan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dan peristiwa tahkim. Ini hanya sekedar untuk diketahui saja. Untuk selanjutnya, munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Jadi anak-anak harus mulai konsentrasi untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Yang akan kita bicarakan adalah tentang ilmu kalam. Lah, ilmu kalam itu muncul ada hubungannya dengan peristiwa tahkim. Maka bagaimanakah peristiwa tahkim itu terjadi sehingga muncul aliran-aliran dalam Islam? Selanjutnya akan Ibu suguhkan tentang gambaran secara umum tentang masalah tersebut. Oke, konsentrasi ya. Bahwa ujian umat Islam dalam menjaga persatuan dan kesatuan sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Namun ujian tersebut dapat diselesaikan dengan baik sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Keadaan ini dapat dipertahankan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan awal pemerintahan Utsman bin Affan. Namun, pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadilah huru-hara politik yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib yang menjabat khalifah menggantikan Utsman bin Affan menghadapi situasi yang sangat sulit. Ada beberapa sahabat yang enggan berbaiat, bahkan ada yang menentangnya secara terang-terangan, sehingga terjadilah perang Jamal atau perang unta dan perang Siffin. Situasi yang penuh ketegangan inilah akhirnya memicu munculnya beberapa aliran atau firqah yang dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan aliran ilmu kalam. Jadi nanti seterusnya
akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan yang tadi telah Ibu jelaskan. Jadi ada hubungannya dengan perang Siffin, ada hubungannya dengan perang Jamal. Nanti bagaimanakah penjelasan yang lebih detail, ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang ini adalah gambaran umumnya, sehingga alam pikiran kita akan terbawa, oh kita nanti akan membahas tentang masalah ini. Masalah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, kemudian kekhalifahan dipegang oleh para khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, yang kedua sahabat Umar, yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Di masing-masing masanya ini ada beberapa peristiwa yang terjadi, sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib ini nanti yang memicu munculnya atau yang mulai timbulnya firqah di dalam Islam. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah tentang sejarah ilmu kalam. Mari kita mengkonsentrasikan pikiran kita, ya, berbicara tentang ilmu kalam. Berbicara tentang ilmu kalam diawali dari berbicara masalah akidah. Akidah pada masa Nabi Muhammad. Jadi nanti akan dijelaskan tentang akidah pada masa Nabi Muhammad, kemudian akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya akidah pada masa Bani Umayyah. Yang selanjutnya akidah pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Nah, peristiwa tahkim kapan terjadinya? Terjadinya adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini terjadilah peristiwa tahkim. Lah apa nanti peristiwa tahkim itu akan dijelaskan selanjutnya. Sekarang kita pelajari terlebih dahulu tentang akidah Islam pada masa Nabi. Dan sebelum Ibu menjelaskan tentang hal ini, perlu kalian ketahui, kalian harus juga mengingat kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Di mana dalam sejarah kebudayaan Islam, di sana dijelaskan bagaimana kondisi Islam pada masa pemerintahan sahabat Abu Bakar, bagaimana kondisi Islam pada masa sahabat Umar bin Khattab, bagaimana kondisi Islam pada masa Utsman bin Affan, dan bagaimana kondisi Islam pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam pelajaran akidah ini yang dibicarakan adalah tentang akidahnya. Lah, akidah Islam pada masa Nabi. Akidah Islam pada masa Nabi, bahwa ketika Nabi Muhammad masih hidup, umat Islam itu masih bersatu padu. Belum ada aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang pada firman Allah dalam surat Al-Anfal yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat.
Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berembuk di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir di sana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi itu akidah Islam pada masa Nabi. Selanjutnya, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Silahkan kalian sambil mengingat-ingat pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh sahabat Abu Bakar. Jadi pada saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ternyata muncul nabi baru. Terus terjadi di sana umat Islam tidak mau membayar zakat. Nah, itu masalah yang dihadapi oleh sahabat Abu Bakar. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh sahabat Abu Bakar. Selanjutnya benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Jadi pada masa pemerintahan sahabat Utsman, kalau tidak salah ini menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, 6 tahun pertama itu berjalan stabil, tidak ada masalah. Nah, 6 tahun kemudian di situ kondisi pemerintahan sudah tidak stabil karena adanya kebijakan yang diambil oleh khalifah tersebut yang dianggap oleh umat pada saat itu, oleh umat Islam pada saat itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Maka terjadi pemberontakan. Kalau di sini dijelaskan berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Nah, peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah yang besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Jadi pada saat setelah terbunuhnya sahabat Utsman, ini merupakan puncak yang menjadi latar belakang munculnya firqah-firqah di dalam Islam. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya sahabat Utsman bin Affan, bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal. Perang Jamal itu unta. Di perang Jamal itu pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah.
Aisyah naik unta, maka dinamakan dengan perang Jamal. Dan terjadi perang Siffin, yaitu perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dalam pembahasan seterusnya nanti akan banyak berbicara tentang peristiwa perang Siffin dan juga banyak berbicara tentang sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik. Namun, upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui perundingan atau disebut dengan tahkim atau dalam bahasa sosiologi itu disebut dengan arbitrase, justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah. Kedua, golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, atau lebih dikenal dengan pasukan yang keluar dari barisan Ali. Asalnya bolone Ali, tapi mergo gak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ali, akhirnya dia keluar. Nah, keputusan apa lah nanti akan dijelaskan. Kedua golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali atau golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian dikenal dengan firqah Khawarij. Selanjutnya ada kelompok di luar Syiah dan Khawarij, yaitu ada golongan yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini tema utama perdebatan para mutakalimin. Siapa mutakalimin? Mutakalimin itu adalah orang yang ahli dalam ilmu kalam. Orangnya itu namanya mutakalimin. Lah, pada masa ini tema utama perdebatannya orang-orang yang ahli ilmu atau mutakalimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Pada saat itu melakukan dosa besar apa? Orang mukmin membunuh orang mukmin. Contohnya dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, itu kan antar orang Islam, bukan orang kafir. Jadi orang Islam tidak melawan orang kafir, tapi orang Islam melawan, sama-sama bermusuhan dengan orang Islam. Nah, hukum orang Islam membunuh sesama Islamnya itu bagaimana? Lah, ini dulu yang tema awal yang menjadi perdebatan yang dilontarkan terutama oleh golongan Khawarij. Sekarang akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi sebelum kita berbicara tentang peristiwa tahkim, ini dilanjutkan dulu bagaimanakah kondisi akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Maksudnya, pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran Islam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar yang sebelumnya pada masa Rasulullah tadi kan tidak boleh dibahas, tapi pada masa ini sudah mulai didiskusikan tentang masalah qadar. Begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintah yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersifat apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Jadi tidak optimis tapi apatis.
tidak mau melakukan sesuatu untuk merubah nasib, tapi mereka hanya menerima takdir. Lah corak pemikiran yang demikian, yang hanya menerima takdir, yang bersifat apatis, corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahm bin Sofyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah adalah paham yang mengatakan, yang punya pendapat bahwa manusia hidup itu tidak punya daya. Apa yang terjadi pada diri manusia itu sudah merupakan takdir Allah. Manusia tidak punya daya apa-apa. Manusia tidak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa. Tetapi apa yang terjadi pada diri manusia ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan paham Jabariyah. Jadi Jabar itu dipaksa. Jadi kepaksa Jabariyah, golongan-golongan yang menganggap bahwa manusia itu dipaksa sampai Gusti Allah menerima apa yang sudah menjadi takdirnya. Nah, ini. Maka manusianya menjadi manusia yang sikapnya itu apatis. Apatis itu ya sudah tidak mau bergerak, tidak punya keinginan untuk merubah. Nah, itu apatis. Selanjutnya, pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak ini misalnya adalah Ma'bad al-Juhaini, Ghilan ad-Dimishki, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Lah apa Qadariyah? Kalau Qadariyah itu pendapatnya bahwa manusia itu bebas untuk melakukan segala sesuatu. Manusia bahwa apa yang terjadi pada diri manusia ini adalah tergantung manusia itu sendiri, bukan atas kendali Allah, karena manusia sudah dibekali oleh Allah akal pikiran. Maka dengan akal itu manusia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya sendiri ini adalah merupakan keputusan manusia itu sendiri. Maka mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia punya akal. Nah, itu paham Qadariyah, beda dengan jadi lawan paham Jabariyah. Nek Jabariyah itu ya sudah pasrah kepada Allah. Kalau Qadariyah ini masih ada usaha, harus berusaha. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Nah, kalau golongan Khawarij beranggapan bahwa orang yang dosa besar itu termasuk orang-orang kafir dan wajib masuk neraka. Nah, ini kalau menurut Hasan al-Basri ini orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya hanya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Sekarang akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru dalam dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam.
Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Nah, para mutakalimin, orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam, mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Antusiasme pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ini termasuk salah satu pemimpin Bani Abbasiyah yang terkenal, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri, memisahkan diri dari al-fiqhu al-ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, aliran Mu'tazilah ini dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran, maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Jadi karena mereka punya aliran Mu'tazilah, mereka menggunakan aliran itu untuk sebagai dasar pemerintahannya, maka apabila ada salah satu ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah, maka terutama dalam hal pemahamannya tentang kemakhlukan Al-Quran, maka mereka akan dijatuhi hukuman dan bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi, jadi keras sekali ketika memimpin itu menggunakan tangan besi, menggunakan kekuasaannya dengan, ya boleh dikatakan semaunya itu, dan berbuat tegas terhadap orang-orang yang berseberangan dengan dia. Maka tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah, dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Nah, dalam keadaan yang demikian itu muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid dari Al-Jubai Al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil akli, dalil-dalil nakli dan juga dalil akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur Al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dapat tersebar luas karena beliau mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran gurunya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan di antara ulama-ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Ishaq Al-Isfaroyini, dan Imamul Haramain Al-Juwaini dan juga Al-Ghazali. Sekarang akidah Islam pada masa sesudah Bani Abbasiyah. Bagaimanakah akidah Islam pada masa sesudah Bani Abbasiyah? Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah
mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi faham mayoritas umat Islam. Jadi pada masa ini, pada masa sesudah Bani Abbasiyah, faham Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah difahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli, dalil nas, Al-Quran, hadis, dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh orang Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Nah, pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul tokoh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan hadis dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang peristiwa tahkim. Jadi itu tadi sejarah akidah Islam pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, dan sesudah Bani Abbasiyah. Nah, sekarang fokus dalam peristiwa tahkim yang menjadi latar belakang munculnya firqah atau aliran-aliran dalam Islam. Peristiwa tahkim diawali dari peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu adalah sebagai gubernur Syam yang representasi keluarga Utsman bin Affan, jadi yang menganggap dirinya adalah sebagai keluarga Utsman bin Affan, ini mengajukan tuntutan agar sahabat Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah itu menuntut kepada sahabat Ali supaya secepatnya mengusut pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Lah, pengusutan sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh sahabat Ali, tapi belum berhasil. Nah, Muawiyah pada saat itu sudah tidak mau membaiat, sudah tidak mau baiat dan secara terang-terangan menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan menyusun tentara untuk melawan sehingga sampai terjadi perang Siffin. Jadi karena memberontak, maka akhirnya menyusun tentara, akhirnya berperang. Setelah berperang itu perang terjadi di Siffin, namanya perang Siffin. Nah, sekarang perang Siffin, pada saat perang Siffin, pada saat sahabat Ali berperang dengan Muawiyah, pada saat itu sebenarnya pasukan Ali sudah hampir menang. Tapi dari pasukan Muawiyah atas usul Amr bin As minta diadakan perundingan, ya supaya tidak terkesan kalah. Maka atas inisiatif Amr bin As ini adalah orang yang cerdik dalam masalah peperangan, maka dia sudah mengantisipasi daripada kalah lebih baik diadakan perundingan. Jadi minta diadakan perundingan. Setelah itu diadakan perundingan di Daumatul Jandal. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan perundingan dan perundingan itu diadakan di Daumatul Jandal di sini di Daumatul Jandal. Nah, pada saat
perundingan di Daumatul Jandal ini dari kubu sahabat Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini membawa 400 pasukan. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 400. Begitu pula dari kubu Muawiyah bin wah ini tulisannya terbalik. Maksudnya kubu Muawiyah bin Abi Sofyan ini dipimpin oleh Amr bin As. Kalau Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orang sufi, kalau Amr bin As ini adalah seorang negarawan atau orang yang cerdik dalam masalah peperangan. Jadi orang yang pandai berdiplomatis. Nah ini utusan masing-masing. Nah apa yang terjadi di situ? Bagaimana hasil perundingannya? Pada saat mereka berkumpul dari dua kubu tersebut, hasil perundingannya adalah bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan harus diturunkan dari jabatannya. Jadi itu hasil perundingannya. Benra tukaran hai, ben tenang, ya, supaya tidak terjadi pertikaian. Maka ini sahabat Ali dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Ini hasil kesepakatan mereka dari kubu Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari kubu Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin As. Hasilnya adalah menurunkan jabatan keduanya, yakni Ali dan Muawiyah. Kemudian setelah perundingan itu terjadi, maka Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu baru kemudian dirinya. Jadi setelah beliau berdua, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As berunding, kesepakatannya tadi yakni kedua orang tersebut harus diturunkan dari jabatan. Maka Amr bin As ini meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu baru kemudian dirinya disampaikan kepada orang-orang yang ikut berunding pada saat itu. Alasan yang disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena lebih dulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua. Jadi tapi ini sebenarnya hanya alasan saja. Ini politiknya Amr bin As. Jadi alasannya Abu Musa al-Asy'ari yang lebih sepuh, Abu Musa al-Asy'ari yang masuk Islam duluan, maka yang pantas untuk pidato terlebih dahulu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Lah, Amr bin As yang mempersilahkan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut ternyata hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hasil perundingan di Daumatul Jandal tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Pada saat itu Ibnu Abbas, jadi ini nasihat Ibnu Abbas kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ketika mau mengumumkan itu, Ibnu Abbas menasehati Abu Musa al-Asy'ari. Sebelum Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas yang merupakan salah satu delegasi dari pihak Ali bin Abi Thalib mencoba menasehati Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, Amr bin As telah menipumu. Jangan bersedia menyampaikan hasil kesepakatan sebelum Amr bin As menyampaikan di depan seluruh delegasi. Jadi maksudnya Ibnu Abbas itu mencegah Abu Musa al-Asy'ari, jangan mau pidato dulu, tapi biarkan Amr bin As saja yang menyampaikan terlebih dahulu. Karena Amr bin As telah menipumu. Nah, ini triknya Amr bin As. Tapi Ibnu Abbas ini sudah terasa. Tapi Abu Musa al-Asy'ari tidak merasakan hal itu atau tidak tahu kalau itu merupakan politiknya Amr bin As.
Namun Abu Musa al-Asy'ari menolak permintaan Ibnu Abbas dan berpidatolah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, kami berdua mencapai suatu kesepakatan dan berdoa semoga Allah menjadikannya sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat Islam. Lalu di depan seluruh delegasi yang berjumlah sekitar 800 orang tersebut, Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan pidatonya. Nah, pidatonya itu berbunyi, kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dahulu akan mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Setelah itu menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Nah, itu pidatonya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau melanjutkan, dengan ini saya menyatakan telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi ini pernyataan yang dipakai oleh Amr bin As untuk menipu masyarakatnya atau bahasanya itu jadi memanfaatkan kondisi. Dengan ini saya menyatakan telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi kan Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Maka setelah itu Amr bin As ada kesalahan. Maka ini saya beri judul penipuan Amr bin As. Lah gimana penipuannya? Seperti yang diduga oleh Ibnu Abbas, ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga, saya menyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Nah, ini penipuannya. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari menjawab, saya mau bilang apa lagi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Amr bin As telah menipuku. Kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, wahai Amr bin As, celaka kamu telah menipu dan berbuat jahat. Nah, itu tadi penipuan yang dilakukan oleh Amr bin As. Nah, sekarang dampak tahkim. Dengan adanya peristiwa itu, dampak tahkimnya muncul ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Sampai sekarang Syiah masih ada. Yang kedua adalah kelompok pecahan dari Ali bin Abi Thalib, atau pecahan dari kelompok Ali bin Abi Thalib, atau kelompok yang keluar. Jadi dulunya pasukan Ali, tapi karena tidak setuju atas tahkim, maka mereka mengeluarkan diri dari barisannya. Nah, ini namanya dikenal dengan sebutan Khawarij. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak mendukung Ali dan juga tidak mendukung Muawiyah, yang kemudian
dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi ini adalah kelompok, ya kalau di awal tadi adalah ini kalau di awal keterangan yang pertama, kelompok yang ketiga itu kelompok yang mendukung Muawiyah. Tapi dalam keterangan yang lain ada yang menjelaskan bahwa kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang tidak mendukung Ali juga tidak mendukung Muawiyah. Lah ini adalah disebut dengan Murji'ah. Karena ini nanti ada kaitannya dengan pendapat-pendapatnya, di mana masing-masing kelompok ini, masing-masing aliran ini nanti akan punya pendapat yang berbeda tentang beberapa hal. Contohnya golongan Khawarij itu punya pendapat bahwa orang yang seorang wanita yang haid, nifas itu wajib mengqadha puasa dan juga sholatnya. Nah, kalau mengqadha sholat ini kan ya berat. Nah ini salah satu pendapatnya golongan Khawarij. Jadi kelompok yang ketiga ini kalau di awal tadi dijelaskan kelompok yang mendukung Muawiyah. Jadi ini kan kalau kelompok Syiah itu kelompok yang setia pada sahabat Ali. Kalau golongan Khawarij ini golongan yang keluar dari barisan Ali karena tidak setuju dengan Ali atas pengambilan tahkimnya, maka dia keluar. Ini namanya Khawarij. Nah, kelompok yang ketiga ini ada yang mengatakan kelompok Murji'ah, yakni ada yang mengatakan kelompok yang tidak mendukung Ali juga tidak mendukung Muawiyah. Jadi mereka dalam masalah apa saja diam. Jadi diam, tidak mendukung dua-duanya. Tapi ada yang mengatakan kelompok yang ketiga itu kelompok yang mendukung Muawiyah. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa golongan yang keluar dari barisan Ali itu disebut dengan golongan Khawarij. Maka golongan Khawarij karena tidak senang dengan sahabat Ali dan juga Amr bin As dan juga Muawiyah. Amr bin As yang tadi mempolitiki Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah dianggap sebagai pemberontak pemerintahan yang sah, dan sahabat Ali dianggap orang yang tidak punya kebijakan di dalam mengambil keputusan tentang orang-orang yang telah memberontak. Maka golongan Khawarij ini merencanakan pembunuhan. Jadi pada awalnya aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar atau yang hak dengan yang palsu atau batil. Karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As. Mereka bertiga ini direncanakan untuk dibunuh, ya. Lah rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Karena dirancang dengan matang, maka mengutus Ibnu Muljam ini diberi tugas untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah diutus untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Amr bin As, ya Allah maaf ini salah tulis, Amr bin As ini Amr bin Bakar ini diutus untuk membunuh Amr bin As di Mesir, namanya sama Amrnya. Jadi mereka bertiga ini ditugasi untuk membunuh
tiga tokoh utama ini. Kalau melihat peristiwa ini, kita jadi ingat di mana pada masa PKI pernah terjadi hal pembunuhan para jenderal yang akhirnya dibuang di lubang buaya. Ini terkenal dengan serangan Fajar lah, itu kalau ada hubungannya dengan sejarah Indonesia ya. Jadi kita kalau melihat cerita dari para jenderal yang diculik itu, yang dibunuh itu, masya Allah, ternyata pada masa ini ya, pada masa sesudah sahabat, pada masa sahabat Ali ini juga pernah terjadi semacam itu. Bahkan sahabat Ali sendiri juga termasuk orang yang direncanakan untuk dibunuh. Nah, bagaimanakah hasilnya dari perencanaan tersebut? Ternyata pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena kemiripan rupanya. Jadi semua ini aksinya dilakukan pada saat fajar, pada saat beliau-beliau ini mau ke masjid, itu direncanakan dibunuh di situ. Nah, tadi kita sudah belajar semuanya tentang sejarah ilmu kalam. Maka di sini biar tidak gerambyang, rangkumannya atau kesimpulannya adalah bahwa pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah. Kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik, pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindari. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Upaya yang ketiga, upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya. Justru friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Jadi ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada aliran Murji'ah, dan masih banyak aliran-aliran yang lain. Nah, ini merupakan latar belakang awal munculnya aliran dalam Islam. Oke, setelah kita mempelajari semuanya itu, sekarang tugas kalian adalah yang pertama menjawab ya. Jadi jawablah soal-soal yang ada di sini dengan baik. Yang pertama, soalnya corak akidah pada masa Rasulullah bercorak monopolitik. Jelaskan maksudnya. Yang nomor 2, sebutkan 5 sahabat yang masih hidup di masa sebutkan 5 sahabat yang masih hidup dan yang menolak keras kebijakan Daulah Bani Umayyah. Ini ada kesalahan ketik. Sebutkan 5 sahabat yang masih hidup yang menolak keras kebijakan dari Daulah Bani Umayyah. Yang ketiga,
Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa tahkim dan apa dampaknya? Yang keempat, bagaimanakah awal munculnya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi jelaskan awal munculnya ini golongan yang mana ini, yang golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, apa alasan golongan Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap para tokoh yang terkemuka? Lah, tokoh yang terkemuka pada saat itu siapa, nama tokohnya sebutkan, dan siapa yang ditugaskan untuk membunuh mereka. Oke, tidak sulit kan pertanyaannya? Semoga belajar kita dengan model belajar di dunia maya ini, ya, dengan melalui suara saya, dengan melalui video PowerPoint ini, kalian bisa memahami materi dan mudah-mudahan kita segera bisa dipertemukan oleh Allah di kelas yang bahagia, di kelas yang di madrasah, ya. Semoga kita dipertemukan Allah, secepatnya dipertemukan oleh Allah, bisa belajar di madrasah, kita bisa bertatap muka. Untuk sekarang kita harus sabar dulu karena memang kondisinya seperti ini, ya. Mudah-mudahan di musim pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.